menjelaskan tentang pembelajaran swamedikasi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Yurika Mustika Putri dari kelas FA 21B NIM 2001063 dari Akademi Farmasi Cendikia Farma Husada dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Sudiono APT. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang pengertian obat. Obat merupakan bahan kimia yang dapat menyembuhkan penyakit bila digunakan dengan benar, akan tetapi akan berakibat merugikan jika tidak digunakan dengan benar dan akan menyebabkan gangguan kesehatan pada tubuh. Nah, apa itu swamedikasi? Pengertian swamedikasi atau pengobatan sendiri adalah tindakan yang dilakukan untuk mengatasi masalah kesehatan dengan menggunakan obat-obat yang dapat dikonsumsi tanpa pengawasan dari dokter. Berikut jenis penyakit ringan yang bisa disembuhkan dengan swamedikasi, seperti batuk, pilek, demam, diare, kelelahan, pegal, nyeri, dan pusing. Nah, di sini saya akan menjelaskan salah satu jenis penyakit ringan swamedikasi, yaitu obat diare pada anak. Pengertian diare. Diare adalah buang air besar dengan frekuensi sering, lebih dari 3 kali, dan dengan konsistensi yang tidak seperti biasanya, seperti encer. Diare dapat disebabkan karena infeksi virus atau bakteri, akibat penyakit, obat, alergi makanan, dan emosi. Pembagian diare. Diare dibagi menjadi 3, yaitu diare akut disebabkan oleh infeksi usus, infeksi bakteri, atau penyakit lain. Gejalanya tinja, cair mendadak, badan lemas, dan demam muntah yang berlangsung beberapa jam sampai beberapa hari. Diare kronik, diare yang menetap atau berulang dalam jangka waktu yang lama dan berlangsung selama 2 minggu atau lebih. Kalau disentri, diare yang disertai dengan darah dan lendir. Jika kita mengalami diare, pasti kita akan mengalami dehidrasi. Nah, pengertian dehidrasi adalah suatu keadaan tubuh kekurangan cairan yang dapat berakibat kematian, terutama pada anak atau bayi jika tidak segera diatasi. Apa saja gejala dehidrasi pada anak? Yaitu lidah dan mulut kering, jika menangis tidak mengeluarkan air mata, popok yang digunakan tidak basah selama 3 jam atau lebih, perut, mata, dan pipi cekung, demam tinggi, lesu atau mudah marah. Yang terakhir, kulit tidak kembali rata jika dicubit. Pengobatan diare. Tanpa obat, istirahat, jangan makan gorengan atau makanan yang berlemak, zat yang merangsang motilitas lambung, contohnya seperti sambal dan merica. Tidak dianjurkan minum kopi dan susu. Makanan yang dianjurkan adalah roti panggang, biskuit, apel yang dipotong-potong, bubur yang encer dengan kecap atau garam. Minum banyak air yang sudah dimasak. Minuman yang sebaiknya dikonsumsi adalah air teh dengan sedikit gula, kaldu tanpa lemak, perasan buah-buahan, larutan tepung beras. Jika dengan obat, yaitu larutan gula garam seperti oralit, otolit, kristalit. Air rebusan daun jambu biji, arang aktif, kaolin, atalpulgit, bektin, dan loperamid. Pencegahan diare, yaitu sayur mayur dan lalapan dicuci dulu dengan baik. Air minum dimasak sampai mendidih. Mencuci tangan dengan sabun sebelum makan dan setelah buang air besar. Makanan disimpan dengan baik di tempat tertutup, hindari kontak dengan lalat. Anjuran untuk pasien: berikan oralit atau 4 sendok teh gula ditambah 1 sendok teh garam ditambah 4 gelas air. Berikan minum sedikit-sedikit tiap setengah jam. Jangan beri minuman terlalu panas atau terlalu dingin. Jangan beri makanan tinggi serat seperti roti tawar
makanan yang sukar dicerna seperti sayur mentah, buah segar, makanan yang digoreng. Kurangi konsumsi makanan padat, terutama pada hari-hari pertama diare. Beri makanan lunak dalam porsi kecil, misalnya kentang rebus, biskuit, sup. Susu formula yang terbuat dari susu kedelai dapat terus digunakan. Anak yang lebih besar dapat diberi minuman berkarbonat. Segera ganti popok bayi setelah BAB.